Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di video belajar kali ini kalian akan belajar untuk tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 untuk kelas 4 sekolah dasar. Adapun buku yang digunakan dalam video belajar kali ini adalah buku Bupena dari penerbit Erlangga untuk kurikulum 2013. Adapun muatan pelajaran yang kita bahas di video pembelajaran kali ini adalah muatan pelajaran SPDW, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, mari bersama-sama kita belajar terlebih dahulu untuk muatan pelajaran SPDW tentang materi pola irama dan ketukan. Setelah kalian belajar di video pembelajaran sebelumnya tentang materi notasi dalam lagu, sekarang kalian akan belajar tentang pola irama dan ketukan. Materi diambil dari buku Bupena terbitan dari Erlangga untuk kurikulum 2013. Pada dasarnya, irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola irama terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek sebuah bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Berikut ini pola irama dalam lagu atau dikenal juga dengan birama. Terdapat birama 2 memiliki 2/4 hitungan. Birama 3 memiliki 3/4 hitungan. Serta bilangan 4 memiliki 4/4 hitungan. Bunyi sendiri dapat dihasilkan dari internal dan eksternal. Bunyi internal dapat dihasilkan dari tubuh kita, seperti tepuk tangan dan menghentakkan kaki di lantai. Kemudian, untuk bunyi eksternal berasal dari suara alat musik. Nah, ini untuk materi tentang pola irama dan ketukan. Nah, setelah anak-anak dan sobat belajar semua melihat materi tentang pola irama dan ketukan, tentunya dapat dinyanyikan dalam beberapa lagu seperti Aku Lihat Kebunku dan Desaku. Nah, di dalam lagu Lihat Kebunku terdapat banyak sekali sumber daya alam seperti tanaman. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang dapat membantu kebutuhan manusia sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Muatan pelajaran dalam materi ini terdapat muatan pelajaran IPS KD 3.1 tentang pemanfaatan sumber daya alam. Perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam yang ada di sekitar kita sangatlah memiliki manfaat yang besar bagi seluruh makhluk hidup. Berikut ini contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk membantu kegiatan manusia sehari-hari. Mari kita bisa perhatikan untuk tabel berikut ini. Contoh aktivitas yaitu pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan adalah 1. Matahari, 2. Air, 3. Tanah, 4. Udara, 5. Kotoran hewan, dan yang terakhir adalah 6. Kerbau.
Mari kita bahas satu persatu. Dari sumber daya alam matahari dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan untuk menerangi lingkungan. Kemudian untuk jenis sumber daya air, pemanfaatannya digunakan untuk mengaliri lahan pertanian. Jenis sumber daya alam tanah digunakan sebagai media tanam. Jenis sumber daya udara digunakan sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Kemudian untuk kotoran hewan dari jenis sumber daya alam dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Yang terakhir, jenis sumber daya alam hewan yakni kerbau digunakan untuk membantu petani saat membajak sawah. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam dengan aktivitas pertanian padi. Mari kita lihat untuk aktivitas yang lain. Aktivitas pembuatan ikan asin. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah 1. Kayu dari hasil hutan, kemudian 2. Garam, yang ketiga adalah panas matahari. Mari kita bahas satu persatu. Jenis sumber daya alam kayu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan anyaman untuk tempat pengeringan ikan. Kemudian sumber daya alam garam digunakan untuk mengawetkan ikan itu sendiri. Sedangkan untuk jenis sumber daya alam panas matahari digunakan sebagai pembantu mengeringkan ikan agar ikan segera dalam keadaan kering. Nah, setelah kalian melihat materi tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari, tentunya kalian semakin paham betapa sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, mari kita bersama-sama belajar untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang poster. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang poster. Mari kita dalami untuk materi tentang pengkampanyean poster. Selamat menyaksikan. Menyampaikan isi dalam poster. Tentunya kalian sudah mengetahui tentang langkah-langkah dalam membuat poster yang baik. Setelah kalian memahami materi tersebut, poster tentunya harus disampaikan kepada orang lain, atau yang dikenal juga dengan sebutan kampanye. Berikut ini cara menyampaikan isi poster yang baik. Pertama, pahami isi poster dengan baik terlebih dahulu. Tentunya ini sangat penting agar kita tidak salah dalam menyampaikan informasi. Kedua, bicarakan isi poster dengan kalimat yang jelas dan efektif. 3. Sampaikan dengan kalimat dan bahasa yang santun serta tidak terlalu cepat. Tujuannya agar mudah dipahami. Kemudian yang keempat, bersikap tenang, percaya diri, dan bersuara nyaring agar mudah didengar. Tentunya terdapat tips agar dalam mengampanyekan isi poster dapat berjalan dengan lancar. Caranya adalah lakukan sesuatu yang menarik sebelum melakukan penyampaian atau mengkampanyekan isi poster. Misalnya, dapat diawali dengan kegiatan bernyanyi atau tepuk semangat atau yang lain, namun tetap sesuai dengan isi poster tersebut. Semoga materi pembahasan ini dapat bermanfaat dan mempermudah kalian dalam belajar. Oke anak-anak, kalian sudah belajar banyak di video pembelajaran kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video belajar kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.